luar biasa ini insight-nya ya. Dan tentunya juga setelah kita dengarkan mereka yang seperti apa mungkin cara merawat dan meliharanya sendiri ini udah berapa tahun? Yang pasti kan anjing itu sama seperti manusia bisa bosan ya. Jadi apa yang kita lakukan untuk diri kita itu bisa kita lakukan untuk anjing juga. Dari aktivitas, dari jalan-jalan, apalagi ketemu alam. Kita suka traveling, jadi aku pasti mereka tuh dapat porsi untuk bisa refreshing. Jadi kesehatan itu penting satu. Kedua juga kebersihan. Kebersihan ini salah satu hal yang penting kita harus jaga, itu maintenance, misalnya grooming, rajin sisir. Apalagi buat tipe-tipe kayak anjing-anjing kayak Snow White, yaitu Golden Retriever ataupun mungkin Husky atau Alaskan Malamute, kita harus rajin sisirin karena di saat bulu yang mati nggak lepas itu akan menjadi penyakit untuk kulitnya. Dan tentunya makanan ini penting. Jadi diet yang tepat untuk tipe anjing yang tertentu itu butuh banget gitu. Jadi anjing juga beda-beda. Misalnya kita ngomongin soal sport dog, anjing-anjing yang suka aktif, tentu kita akan mencari makanan yang lebih butuh lebih tinggi kandungan proteinnya. Atau misalnya khusus yang buat anjing-anjing bulu panjang, kita akan cari makanan yang nutrisinya dan vitamin mencukupi untuk bulu yang panjang. Gitu sih kurang lebih. Mas udah berapa banyak? Anjing sekarang sih 11. 11. Malah banyakan kucing. Kucing malah yang sekarang take over, ada 20-an kucingnya. Sama istri juga penyuka sama nih Mas? Kenapa? Sama istri Alhamdulillah ya. Ketemu istri yang memang pencinta hewan juga ya, walaupun lebih ke mungkin mamalia seperti anjing dan kucing. Di saat aku membawa ular pulang, terus kadal-kadalan, di situ istri kayak ngapain sih? Tapi dia lumayan penasaran dan akhirnya menyukai juga, tapi nggak seperti halnya sayang sama anjing dan kucing. Pertamanya gimana Mas bisa sampai istri tuh sampai ikut suka juga? Awalnya suka juga sih apa nggak sih sama siapa nih? Istri. Jadi kalau untuk hewan, memang kebetulan dia dari kecil juga ibunya, mamanya udah melihara banyak anjing, udah melihara banyak kucing, dia udah terbiasa. Tapi kalau untuk hewan-hewan lain, harus nanti mengenali. Untuk Anda misalnya aku bawa kadal pulang, kan? Ini apa sih lucunya? Gitu. Tapi setelah dia tahu mengenai karakternya, terus disayangin lucu, akhirnya jadi suka juga. Oke, jadi pertama yang aku usahakan adalah tiap hewan itu saling kenal. Ini akan mengurangi konflik di kemudian hari. Jadi kucing-kucing kenal sama anjing. Mungkin kalau kakak tahu juga punya sapi juga kenal sama anjing. Akhirnya anjingnya juga menganggap melihat sapi itu kayak anjing juga. Mereka temenan bareng. Tapi memang yang namanya kita hidup bareng, ada kalanya di saat ada ketidakcocokan di antara hewan-hewan tersebut. Biasanya malah di antara anjing sama anjing atau kucing sama kucing. Nah, kita memang harus cepat sigap untuk kalau memang terjadi berantem, kita harus pisahin. Dan kalau memang terus mereka berantem terus, kita harus pisahin secara kandang dan lokasi. Dan itu kita lakukan karena anjing pun ada kubu-kubunya gitu. Nanti ada timnya Anubis, ada timnya Snow White, ada timnya Prince. Nah, kita harus pintar rolling. Mas punya banyak 11 anjing sama kucing itu, untuk perawatannya sendiri kira-kira sulit nggak sih atau dan menghabiskan budget berapa ya? Wah, kalau budget sih lumayan ya. Aku nggak hitung-hitung, kadang-kadang suka takut sendiri kalau aku hitung ya. Cuman budget lumayan, tapi itulah di saat kita merawat hewan kita harus siap dengan konsekuensi, yaitu baik waktu, tempat ya, space dan biaya. Paling besar itu di makanan atau di apa? Paling besar pasti di makanan karena jumlahnya banyak. Kucing dan anjing jumlahnya banyak. Seberapa sih? Aku sih pada dasarnya memberikan kurang lebih yang sama ya. Pokoknya kayak semacam buat di sini dia kan ada banyak variasi. Ada buat anjing 7 tahun ke atas, ada buat anjing papi, ada buat anjing yang gede. Nah, kebetulan anjing aku umurnya kurang lebih sama, jadi aku pakai makanan yang lamb and rice. Nah, karena kenapa aku pilih lamb? Karena yang buat yang ayam, teman anjing aku itu tipe yang alergi sama ayam. Nah, jadi kalau mereka makan ayam, mereka gatal-gatal, mereka garuk-garuk, kulitnya itu beruntusan. Jadi aku udah menghindari itu.
ada lamb and rice. Jadi kalau kita mau makanan yang aman buat anjing, biasanya yang nggak gatal-gatal itu antara lamb atau domba. Terus udah koleksi lama, pernah ngerasa capek atau jenuh nggak? Kan Mas Bima juga banyak aktivitasnya nih. Sebenarnya kalau capek atau jenuh enggak, tapi ada kalanya aku sibuk, akhirnya waktu yang biasa aku luangkan untuk mereka itu tersita. Dan aku feel guilty, dan akhirnya ya aku harus, ini udah saatnya aku lagi nih, aku ajak mereka jalan. Karena mereka pun kan nggak mungkin aku ajak jalan 11 anjing. Jadi mereka dapat giliran masing-masing, misalnya aku kayak terjun sama 2 anjing ini, nanti besoknya aku naik gunung sama 2 anjing itu harus di rolling. Kalau paling spesial, banyak ya Snow ya. Tapi kalau yang paling mengerikan adalah pada saat dia digigit ular beracun. Dia pernah digigit ular beracun, itu benar-benar antara hidup dan mati. Ada derajat temperatur badannya udah tinggi banget, udah hampir lewat. Alhamdulillah kita selamatkan, tapi alhasil kupingnya itu busuk. Dari kuping sampai ke leher busuk, sampai akhirnya kita harus ngambil dagingnya banyak dan itu busuk semua. Jadi itu penyembuhan itu butuh waktu mungkin 2,5 bulan sampai akhirnya dia bisa sembuh. Itu kejadiannya mungkin sekitar setahun lalu. Nah, jadi kan kita memang punya tempat di mana dia dilepas ya, tempat besar gitu ya. Nah, memang harusnya sih aman, tapi namanya ular kan bisa dari mana-mana. Nah, tiba-tiba lagi apesnya dia kegigit. Tapi untungnya selamat. Mas Bima mungkin profesi Mas Bima kan selain pencinta sama hewan nih, kemarin juga sempat viral sama kertek-kertek, profesi itu masih dijalankan apa lagi? Masih jalan terus, dua-duanya masih aktif. Tetap membagi waktu di antara konten kertek-kertek sama konten anak. Terus siapa yang membuat Mas Bima sendiri membuat konten kertek-kertek itu? Dulu awalnya itu dikarenakan kecelakaan ya. Ini aku pernah mengalami kecelakaan, mengakibatkan diri aku lumpuh. Salah satu penyembuhannya adalah dengan di dunia kedokteran namanya chiropractic. Aku namainnya kertek-kertek gitu karena itu istilah aku. Nah, aku penyembuhannya lewat itu dan akhirnya aku belajar. Sebenarnya gini, pada dasarnya hewan itu harus ada minum ready. Jadi kita nggak bisa bilang kayak makanan sama makanan kemasan gitu, karena kan memang orang pemikirannya makanan yang kemasan itu lebih kering. Tapi dengan makanan apapun, fresh water atau air segar itu harus selalu ada dan tersedia. Jadi kita nggak bisa kayak minum, kalau makan kita bisa gini, makan 2 kali sehari atau makan sekali sehari atau ada 3 kali sehari. Tapi kalau minum harus selalu ada. Untuk mereka minum itu penting banget agar hewan baik anjing atau kucing nggak dehidrasi. Karena mereka itu udah langsung insting, kalau mereka butuh minum mereka akan minum, dan minum nggak ada bahaya buat mereka. Tapi kalau kita kebanyakan kasih makan itu bisa obesitas, dan obesitas itu akhirnya lari ke banyak penyakit. Nah gini, kalau makanan olahan itu yang harus kita perhatikan adalah begini, nggak semua makanan safe buat anjing. Contoh, tulang-tulang. Ada anjing-anjing bisa keselap, ada yang bisa mengganggu pencernaan mereka gitu. Nah, udah kayak gitu, belum kandungan-kandungan yang bahaya buat mereka. Salah satu hal yang paling simpel adalah garam. Sebenarnya mereka ini nggak boleh makan garam, karena garam itu membuat mulut mereka rontok. Jadi kayak, kalau dengan apa yang udah diformulasikan untuk mereka, itu udah aman. Intinya begini, pada saat kita mau kasih mereka cemilan, intinya bijak aja gitu. Dan kita harus tahu, jangan, kan ada hal-hal yang berbahaya buat mereka. Contoh, biji anggur sama biji apel, itu toksik banget buat mereka. Udah kayak gitu ada juga misalnya coklat, sangat berbahaya buat mereka. Nah jadi kalau kita mau kasih makan, misalnya sekali 2 kali, ini aku yang jangan ditiru. Kadang aku ada pizza di rumah, kasihan dia muka yang mau kasih makan, tapi ini persentase kecil dibanding makanan seharian. Macam-macam sih, tergantung orang masing-masing sih. Mas Bima, mungkin hewan peliharaan apa lagi nih yang masih penasaran belum kecapai, pengen dipelihara? Belum tercapai, gimana ya? Hewan aku udah banyak banget. Yang ada aku dimarahin istri kalau bawa hewan terus gitu. Anjing 11, kucing 20-an. Ada ular piton 2 yang panjangnya hampir 6 meter. Udah kayak gitu ada belutang 2, ada 3, ada gecko, ada bearded dragon, ada burung merpati pos banyak gitu kan. Terus baru nambah lagi burung sinis gagak. Jadi banyak banget di rumah. Ini kayak kebun binatang. Nah ya semi kayak gitu. Tapi bakal bikin kebun binatang
mini? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Tapi aku senang aja pelihara di rumah dan karena sekarang ada baby juga kan, biar dia jadi pencinta hewan. Thank you. Sama-sama guys.